Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Khofifah Ayu Ananda dengan NIM akhir 004 dari kelas A1, Prodi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler. Untuk topik bahasannya yaitu ada sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, anatomi fisiologi dari dua sistem tersebut dan patofisiologinya. Untuk video pertama kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Respirasi atau pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghisapan udara itu disebut sebagai inspirasi, sedangkan jika menghembuskan disebut ekspirasi. Sistem pernapasan adalah sistem yang terdiri dari organ pernapasan yang bermula dari hidung hingga ke paru-paru. Nah, untuk anatomi sistem pernapasan ini yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, membran plasma, dan paru-paru. Untuk yang pertama yaitu ada hidung. Hidung terdiri dari hidung bagian luar dan rongga hidung bagian dalam. Di sini ada meatus. Meatus yaitu sebagai udara yang masuk melalui bagian-bagiannya. Kemudian juga ada septum nasi, yaitu yang membagi rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Sedangkan konka adalah dinding dari meatus. Di sekitar rongga hidung terdapat 4 pasang sinus paranasalis, yaitu ada sinus frontalis, maxillaris, sphenoidalis, dan ethmoidalis. Nah, melalui sinus ethmoidalis ini keluarlah serabut saraf pertama nervus olfactorius atau saraf pembau. Dalam hidung ada 3 proses udara dalam rongga hidung, yaitu ada penyaringan, pelembapan, dan pemanasan. Untuk struktur yang kedua yaitu ada faring. Faring atau tekak terdapat 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, faring ini merupakan pipa berotot berjalan dari dasar tengkorak sampai ketinggian kartilago krikoid. Nah, ke bawah depan faring berhubungan dengan laring dan belakangan dengan esofagus. Ada nasofaring. Nasofaring menerima udara yang masuk dari hidung. Terdapat saluran eustachius yang menyamakan tekanan udara di telinga tengah. Sedangkan ada tonsil faring atau adenoid terletak di belakang nasofaring. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring merupakan bagian faring terletak di sejajar mulut. Orofaring menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Palatin dan lingualis tonsil terletak juga ada di sini. Nah, yang ketiga itu ada laryngofaring, merupakan bagian faring dan terletak sejajar laring. Nah, ini gunanya untuk menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Untuk selanjutnya ada laring. Laring menerima udara dari laryngofaring. Nah, laring terdiri dari 9 keping tulang rawan yang bergabung dengan membran dan ligamen. Kemudian ada epiglotis. Epiglotis merupakan bagian pertama dari tulang rawan laring. Saat menelan makanan, epiglotis tersebut menutup pangkal tenggorokan untuk mencegah masuknya makanan. Dan saat bernapas, katup tersebut akan membuka tulang rawan tiroid melindungi bagian depan laring. Nah, tulang rawan yang menonjol akan membentuk jakun. Lipatan membran mukosa menghubungkan sepasang tulang arytenoid yang berada di belakang dengan tulang rawan tiroid yang berada di depan. Nah, jadi laring ini berfungsi sebagai menyalurkan udara dari faring ke trakea. Kemudian ada trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran fleksibel yang panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm atau setara dengan 4 inci dan berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Nah, trakea ini mempunyai dinding yang terdiri dari 4 lapisan, yang terdiri dari mukosa, submukosa, tulang rawan hialin, adventitia,
Nah, untuk mukosa merupakan lapisan terdapat trakea. Mukosa mengandung sel goblet yang dapat memproduksi lendir dan epitel pseudostratified bersilia. Nah, silia ini menyapu kotoran menjauhi paru-paru dan menuju ke arah faring. Yang kedua ada submukosa. Submukosa merupakan jaringan ikat areolar yang mengelilingi mukosa. Yang ketiga ada tulang rawan hialin. 16-20 cc tulang rawan hialin berbentuk C membungkus sekitar submukosa tersebut. Nah, cincin kartilago memberikan bentuk kaku pada trakea, mencegahnya agar tidak kolaps dan membuka jalan udara. Untuk yang terakhir ada adventitia, yaitu merupakan lapisan terluar dari trakea. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat atau areolar longgar. Pada ketinggian vertebra thoracalis kelima, faring bercabang menjadi 2 bronkus, tempat percabangan trakea yang disebut sebagai karina. Untuk yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea dan terdiri dari 2 buah yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih besar, pendek dan tegak dibandingkan dengan bronkus kiri. Terdiri dari 3 cabang dan tersusun atas 6-8 cincin rawan. Sedangkan untuk bronkus kiri lebih panjang dan langsing, terdiri dari 2 cabang dan tersusun atas 9-12 cincin rawan. Nah, jadi bronkus kiri ini lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada alveolus. Alveolus adalah cabang akhir dari pohon bronkial. Setiap saluran alveolar diperbesar seperti gelembung sepanjang-panjangnya. Masing-masing pembesaran disebut alveolus dan sekelompok alveolar yang bersebelahan disebut kantung alveolar. Beberapa alveoli yang berdekatan dihubungkan oleh alveolar pori-pori. Nah, alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara yang berdinding tipis berdekatan dengan kapiler darah. Dan untuk fungsi alveolus ini yaitu berfungsi sebagai permukaan respirasi. Untuk selanjutnya ada membran pernapasan. Membran pernapasan terdiri dari dinding alveolar dan kapiler. Pertukaran gas terjadi di membran ini. Karakteristik membran ini ada tipe 1 yaitu sel tipis, tipe 2 sel-sel epitel kuboid yang diselingi antara sel tipe 1. Nah, alveolar makrofag menghilangkan kotoran dan mikroorganisme. Alveolar makrofag ini adalah sel debu. Kemudian ada dinding kapiler terdiri dari sel-sel endotel dikelilingi oleh membran tipis. Untuk selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah, jaringan paru-paru elastis berpori dan seperti spons seperti kerucut berbentuk badan yang menempati toraks. Mediastinum rongga yang berisi jantung memisahkan kedua paru-paru. Paru-paru kiri terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kanan terdiri dari 2 lobus. Setiap lobus paru-paru dibagi ke segmen bronchopulmonalis atau masing-masing dengan bronkus tersier yang dibagi lagi menjadi lobus masing-masing dengan bronchiale terminal, pembuluh darah, pembuluh limfatik dan saraf menembus masing-masing lobus. Di paru-paru terdapat pleura. Nah, pleura merupakan membran ganda yang menyelimuti paru-paru. Pleura terdiri dari pleura dalam atau visceral dan pleura parietal luar. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada mekanisme pernapasan. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika diafragma dan otot interkostalis eksternal berkontraksi. Kontraksi diafragma menyebabkan peningkatan ukuran rongga dada, sedangkan kontraksi otot interkostalis eksternal mengangkat tulang rusuk dan tulang dada. Dengan demikian, otot menyebabkan paru-paru untuk memperluas dan meningkatkan volume saluran udara internal. Sebagai tanggapan, tekanan udara di dalam paru-paru menurun di bawah udara luar tubuh, karena gas bergerak dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah, udara masuk ke paru-paru. Sedangkan yang kedua ada ekspirasi, yaitu ekspirasi terjadi ketika otot diafragma dan interkostal eksternal rileks. Sebagai tanggapan, serat elastis pada jaringan paru-paru menyebabkan paru-paru untuk menahan diri untuk volume aslinya. Tekanan udara di dalam paru kemudian meningkat di atas tekanan udara luar tubuh dan udara keluar. Kemudian ada pertukaran gas.
Dalam campuran gas yang berbeda, masing-masing gas memberikan kontribusi terhadap tekanan total campuran. Ada faktor-faktor yang menentukan sejauh mana gas akan larut dalam cairan. Yang pertama ada tekanan parsial gas, yaitu menurut hukum Henry, semakin besar tekanan parsial gas, semakin besar difusi gas ke cairan. Kemudian ada kelarutan gas, kemampuan gas untuk larut dalam cairan bervariasi dengan jenis gas dan cairan. Untuk yang ketiga ada suhu cairan, di mana kelarutan berkurang dengan meningkatnya temperatur. Nah, pertukaran gas ini terjadi di paru-paru antara alveoli dan plasma darah dan seluruh tubuh antara plasma dan cairan interstisial. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada transportasi gas. Oksigen dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu sejumlah kecil oksigen atau sekitar 1,5% dilakukan dalam plasma sebagai terlarut gas. Kemudian sebagian oksigen sekitar 98-5% dibawa dalam darah terkait dengan protein hemoglobin dalam sel darah merah. Sebuah oksihemoglobin sepenuhnya jenuh memiliki 4 oksigen molekul terpasang. Tanpa oksigen, molekul disebut dengan deoksihemoglobin atau Hb. Nah, kemampuan hemoglobin ini untuk mengikat oksigen dipengaruhi oleh tekanan parsial oksigen. Semakin besar tekanan parsial oksigen dalam darah, lebih mudah mengikat oksigen hemoglobin. Kemudian ada pengangkutan karbon dioksida. Karbon dioksida diangkut dalam darah dengan cara berikut, yaitu sejumlah kecil karbon dioksida atau 8% dilakukan dalam plasma sebagai gas terlarut. Kemudian beberapa karbon dioksida atau sekitar 25% mengikat Hb dalam sel darah merah membentuk karbaminohemoglobin, sehingga karbon dioksida mengikat ke tempat yang berbeda dari yang oksigen. Kemudian sebagian besar karbon dioksida atau sekitar 65% yang diangkut sebagai ion bikarbonat terlarut di dalam plasma. Pembentukan karbon bikarbonat bagaimanapun terjadi pada sel-sel darah merah, di mana pembentukan asam karbonat adalah dikatalisasi oleh enzim karbonat anhidrase. Untuk selanjutnya ada pengendalian respirasi. Respirasi ini dikendalikan oleh area otak yang merangsang kontraksi dari diafragma dan otot-otot interkostal. Daerah ini secara kolektif disebut sebagai pusat pernapasan, yaitu ada pusat inspirasi medular, daerah pusat pengaturan pernapasan, yaitu ada medula oblongata dan pons. Daerah pengendalian. Untuk yang selanjutnya ada pengendalian respirasi. Nah, pusat pengaturan pernapasan yaitu ada di medula oblongata dan pons. Respirasi dikendalikan oleh area otak yang merangsang kontraksi dari diafragma dan otot-otot interkostal. Daerah ini secara kolektif disebut sebagai pusat pernapasan. Nah, pusat pernapasan itu ada 3, yaitu ada pusat inspirasi medular, daerah pneumotasik, dan daerah apneustik. Untuk yang pertama ada pusat inspirasi